tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari. Dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan saudara Erlangga. Dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan, yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi kan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap semua kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi pencapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ketua umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Kan juga ada mekanisme. Apa mekanismenya? Harus dipahami oleh semua publik bahwa usulan ataupun rekomendasi kita bergabung merapat kepada Pak Prabowo itu adalah suasana kebatinan ataupun rekomendasi mayoritas teman-teman DPD 1 di Partai Golkar. Nah, artinya apa? Kita tetap ada mekanisme tahapan yang memang harus kita lakukan nanti di Partai Golkar untuk memutuskan secara resmi dukungan kita kepada Pak Prabowo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Erlangga Hartarto membeberkan alasan mendukung Prabowo Subianto, menyebut sejalan dengan perjuangan Golkar katanya. Baca pres Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang sangat egaliter. Prabowo menganggap semuanya punya hak yang sama, yaitu memperjuangkan kemajuan Indonesia. Sikap Prabowo itu menjadi landasan utama mengapa Golkar mendukung Menteri Pertahanan atau Menhan tersebut di Pilpres 2024. Prabowo menganggap semuanya punya hak yang sama, yaitu memperjuangkan kemajuan Indonesia. Sikap Prabowo itu menjadi landasan utama mengapa Golkar mendukung Menhan tersebut. Di Pilpres 2024, sikap Prabowo yang egaliter dianggap sama dan sejalan dengan komitmen partai Pak Prabowo ini. Juga pemimpin yang egaliter sejalan dengan perjuangan Golkar, kata Ketum Erlangga Hartarto. Selain itu, Erlangga juga mengatakan kepemimpinan Prabowo mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi yang mengancam. Dengan gaya Prabowo yang egaliter, Indonesia dinilai mampu melewati tantangan global di masa depan. Menurutnya, masa depan Indonesia selama 10 tahun ke depan sangat penting. Maka dari itulah sudah sepatutnya memilih pemimpin yang memang sejalan dengan sistem kepemerintahan. Sekarang Prabowo yang merupakan bagian dari pemerintah pusat dianggap sangat mampu melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintahan sekarang. Sebab menurut Erlangga, Indonesia saat ini sudah berada di jalan yang benar. Indonesia saat ini sudah berada pada yang benar. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nahkoda yang juga tepat. Ya, Erlangga Hartarto kabarnya menemui Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Terlebih dahulu sebelum mendeklarasikan dukungan untuk baca pres Prabowo, hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Frederick. Perihal dengan dukungan capres terhadap Prabowo Subianto itu, kata Lodwig, tidak didasari pada kondisi politik terkini, yang sebagaimana pernah disinggung oleh JK. Sebelumnya pernah menyinggung soal kecilnya potensi Erlangga untuk maju sebagai capres. Sebelumnya Partai Golkar dan PAN juga sudah secara resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terkait dengan hal itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan menyatakan alasan pihaknya menjatuhkan dukungan untuk Prabowo Subianto menurut Zulhas. Pihaknya bersama Partai Gerindra sudah punya kedekatan sejak lama, yakni pada Pilpres 2014 Erlangga juga membeberkan alasannya mendukung Prabowo. Kata Erlangga, Prabowo merupakan sosok yang dekat dengan Partai Golkar. Terlebih Prabowo juga pernah berkarir politik di partai berlogo pohon beringin ini. Atas hal itulah Erlangga menyebut jati diri Prabowo Subianto dalam hal karya kekaryaan, sebagaimana yang diusung oleh Golkar, sudah tak perlu diragukan lagi. Kita tahu Partai Golkar merupakan partai yang berdiri sejak zaman Orde Baru.
Partai berlambang pohon beringin ini sudah mengakar ke berbagai pelosok tanah air. Ketika era reformasi bergulir, Partai Golkar terus berbenah untuk melepas citra negatif Orde Baru. Walaupun harus berhadapan dengan partai-partai baru yang sudah berkembang, Golkar berusaha tetap eksis dengan sejarahnya sampai saat ini. Golkar tetap bertahan di parlemen dan selalu di pihak pemerintahan. Menjelang pemilu tahun 2024, Partai Golkar belum menentukan pilihan koalisi akan mendukung mana di antara Anies Baswedan, Ganjar, atau Prabowo. Sempat muncul isu jika Golkar akan berkoalisi mandiri dengan PAN, serta mengusung Erlangga Capres dan Zulkifli Hasan sebagai Cawapres. Tapi kabar ini mulai memudar. Kabar terbaru, Erlangga sepertinya sedang digoyang dari kursi ketum Partai Golkar. Serentetan kejadian datang menerpa bagaikan badai dan hujan yang menakutkan. Erlangga Hartarto membeberkan alasan mendukung Prabowo Subianto, menyebut sejalan dengan perjuangan Golkar katanya. Baca pres Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang sangat egaliter. Prabowo menganggap semuanya punya hak yang sama, yaitu memperjuangkan kemajuan Indonesia. Sikap Prabowo itu menjadi landasan utama mengapa Golkar mendukung Menteri Pertahanan atau Menhan tersebut di Pilpres 2024. Prabowo menganggap semuanya punya hak yang sama, yaitu memperjuangkan kemajuan Indonesia. Sikap Prabowo itu menjadi landasan utama mengapa Golkar mendukung Menhan tersebut. Di Pilpres 2024, sikap Prabowo yang egaliter dianggap sama dan sejalan dengan komitmen partai Pak Prabowo ini. Juga pemimpin yang egaliter sejalan dengan perjuangan Golkar, kata Ketum Erlangga Hartarto. Selain itu, Erlangga juga mengatakan kepemimpinan Prabowo mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi yang mengancam. Dengan gaya Prabowo yang egaliter, Indonesia dinilai mampu melewati tantangan global di masa depan. Menurutnya, masa depan Indonesia selama 10 tahun ke depan sangat penting. Maka dari itulah sudah sepatutnya memilih pemimpin yang memang sejalan dengan sistem kepemerintahan. Sekarang Prabowo yang merupakan bagian dari pemerintah pusat dianggap sangat mampu melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintahan sekarang. Sebab menurut Erlangga, Indonesia saat ini sudah berada di jalan yang benar. Indonesia saat ini sudah berada pada yang benar. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nahkoda yang juga tepat. Ya, Erlangga Hartarto kabarnya menemui Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Terlebih dahulu sebelum mendeklarasikan dukungan untuk baca pres Prabowo, hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Frederick. Perihal dengan dukungan capres terhadap Prabowo Subianto itu, kata Lodwig, tidak didasari pada kondisi politik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.